guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakalan nge-share dan ngasih tahu tips ke kalian cara ngilangin kegabutan pas lagi stay at home. Seperti yang kalian tahu, Indonesia dan negara-negara lain di sekitar Indonesia, kita lagi ngadepin wabah virus corona atau sering dikenal dengan COVID-19. Aku cuma kasih saran dan aku kasih tahu ke kalian untuk tetap di rumah, untuk stay at home, hindari kerumunan kalau kalian keluar rumah, karena itu salah satu bentuk tergampang untuk kalian terpapar virus itu. Dan tanpa sengaja atau tanpa kalian tahu, virus itu ada di mana-mana. Tapi kalian nggak pernah tahu virus itu ada di mana, ada di tempat mana, itu kalian nggak tahu karena emang virus ini nggak ada efek tertentunya. Maksudnya nggak ada efek pasti yang kita tahu. Kayak pasien-pasien yang sekarang udah dinyatakan positif, ada yang kelihatan efeknya, ada juga yang nggak ada efek apapun. Kayak kita sehat-sehat aja nih ya, sehat-sehat aja. Tapi setelah kita periksa, naudzubillahimindzalik, setelah kita periksa, kita terpapar, kita dinyatakan positif. Nah, kayak gitu, itu yang dinamakan nggak ada efek tertentunya, nggak ada efek kepastiannya. Tapi ada juga yang ada efeknya seperti demam, batuk, pilek, terus tenggorokan sakit, lemes, badan lemes semua, dan juga susah nafas, kayak gitu. Nah, jadi itu virus COVID-19 tuh kayak gitu tanda-tandanya. Tapi aku nggak tahu pastinya karena emang aku bukan tim medis ataupun orang yang ngerti sama virus. Aku cuma hanya sekedar tahu dan hanya sekedar berbagi ke kalian kayak tanda-tandanya tuh apa gitu. Dan buat kalian, aku cuma mau ngingetin, jangan keluar rumah kalau nggak darurat. Kayak kalian mau memenuhi kebutuhan sehari-hari ke supermarket itu boleh, kayak ke bank ataupun ke rumah sakit itu pasti dibolehin, pasti boleh. Tapi kalau kalian untuk liburan, untuk jalan-jalan, untuk senang-senang, aku saranin dan aku ingetin jangan. Karena apa? Karena kita nggak tahu virus itu ada di mana gitu kan. Apalagi buat kalian yang untuk liburan, untuk jalan-jalan, kalian pasti nemuin yang namanya kerumunan, yang namanya keramaian. Jadi virus itu gampang berpindah. Nanti bukan cuma orang-orang aja yang kena, kita pun juga kena gitu. Ya, jadi aku cuma ngingetin stay at home dan selalu ikutin anjuran pemerintah. Dan buat kalian yang di rumah aja nih, nggak ada kerjaan, di kalian cuma mainnya HP, nonton TV gitu kan. Jadi kalian nggak nemu kegiatan lain gitu. Kalian bisa ikutin saran aku, ikutin tips aku yang bakal aku share bentar lagi. Oke, jadi tips pertama aku itu biasanya bersihin rumah, bantu ibu beres-beres, kayak nyapu, ngepel gitu kan. Ya apalagi ya, biasanya sih bantu-bantu ibu masak biar gak terlalu bosen pas pagi-pagi. Tips yang kedua, aku itu biasanya skincarean. Nah, kalau udah skincarean, ini identik sama yang namanya wanita dan kaum hawa. Jadi pasti para cewek-cewek ini kalau udah nggak tahu apa yang mau dilakuin, pasti itu kerjaannya skincarean, make up mungkin, atau luluran, biasanya gitu. Kalau cewek itu setahu aku kayak gitu, soalnya aku juga cewek dan aku sering ngalamin kayak gitu. Kalau untuk skincare, aku biasanya cuci muka itu pagi sama sore. Malamnya itu kalau semuanya aku lagi mood, itu bersihin muka juga pakai face wash. Kalau nggak mood ya, aku nggak cuci muka.
Terus juga kalau skincarean itu aku biasanya pakai masker, dan aku bakalan nge-review juga di video selanjutnya masker apa yang aku pakai dan skincare apa yang aku pakai. Oke, jadi nge-review gitu kan. Ah, itu untuk skincare aku. Tips yang ketiga, aku tuh biasanya olahraga. Kalau aku tuh olahraganya pagi sama siang. Jadi kalau olahraga pagi itu pas bangun tidur, kadang habis subuhan lari sama nenek aku. Kalau siangnya, kalau semuanya aku pagi nggak sempet nih, gitu, kayak males gitu tuh habis sekolah tuh kan kayak gimana, pengen ngantuk lagi, pengen tidur lagi gitu kan. Gini, aku tuh kan suka dancer, suka dance gitu. Jadi di rumah itu juga ada sound system. Dan kalau udah aku lagi gabut, kalau udah lagi pengen apa ya, pengen joget-joget gitu kan, aku di depan ruang tamu itu biasanya nyalain sound system yang aku punya, terus aku sambungin ke bluetooth, terus aku setel deh lagu-lagu yang aku suka dan yang funky-funky gitu, yang apa ya, yang happy-happy gitulah. Jadi aku biasanya kayak gitu. Terus tips yang keempat, aku biasanya bikin jajan gitu. Kalau enggak ya beli itu warung-warung gitu. Aku biasanya kayak gitu. Dan biasanya aku kalau beli di apa, di warung-warung gitu, itu aku belinya kayak yang bisa diolah lagi, jadi ngebuat kerjaan lah gitu. Yang kelima, nah ini nih yang paling seru, kalian pasti seneng banget yang namanya nonton film. Itu bisa film horor, romantis, ataupun yang lainnya lah, pasti kalian udah bisa tuh kan ngakses itu. Terus tips yang keenam, ini bisa kalian tiru juga. Kayak kalian tuh ngeberes-beresin kamar, ngebersih-bersihin kamar, atau nyari barang-barang yang udah nggak kalian pakai atau enggak. Kalian bisa ngerapi-rapiin kamar gitu, kayak lampu-lampu ini aku biasanya ngerapiin. Itu kan biasanya aku kasih polaroid itu. Jadi aku gantung-gantungin, itu aku rubah tempatnya dan aku rubah fotonya yang mana aja gitu. Soalnya polaroid aku tuh kan lumayan banyak. Jadi aku bisa gonta-ganti gitu kan foto-foto aku. Jadi kalian bisa pakai kertas-kertas bekas yang kalian tadi pilah itu, kalian bikin, dan kalian apa ya? Kalian bentuk-bentuk apa sih? Kayak burung gitu, kayak pesawat gitu kan, kalian bisa gantungin di kamar gitu. Walaupun sedikit ke kanan-kanan vertikal gitu loh, nggak masalah kan? Yang penting ngisi kegabutan kalian gitu. Kalian bisa ngegambar lah apa gitu kan. Tips yang ketujuh, ini sama kayak halnya aku lah yang lakuin sekarang, apa ya, bikin video, bikin vlogger kayak gini, kayak aku gini. Kalian juga bisa bikin kayak gitu loh sebenarnya, kalau kalian punya niat gitu kan. Kalian juga bisa upload di YouTube, karena akses untuk ke YouTube sekarang itu gampang dan mudah banget. Jadi kayak kalian tuh bikin video terus diedit, udah deh tinggal upload aja gitu. Kalian bisa bikin video kayak gini, kayak yang aku bikin sekarang. Karena apa? Ini juga termasuk untuk ngisi kegabutan kalian. Kalian juga bisa tuh bikin TikTok. Nah, aku juga aku juga sering sih pakai TikTok gitu dan bikin video TikTok, tapi aku cuma bukan bikin sih, kayak ngeliat doang gitu. Soalnya aku nggak jago kalau bikin video kayak gitu. Buat kalian nih yang suka TikTok, dari TikTok itu setahu aku bisa ngasilin uang juga, sama kayak YouTube. Tapi kalau di TikTok itu kalian harus punya yang namanya itu sih, apa namanya, apa sih kalau udah itu loh, kalau udah apa namanya, terverifikasi tuh ada tanda centang biru tuh kan. Nah kalau udah kayak gitu dan viewersnya kalian banyak, kayak ditonton kalian banyak, like-nya kalian banyak, itu bisa ngasilkan uang. Itu aja sih yang bisa aku share ke kalian. Semoga kalian suka dan kalian senang. Dan juga jangan lupa untuk like, comment di bawah, dan subscribe biar channel ini makin berkembang dan aku makin semangat bikin video-video barunya.